Sira, wes foro dorong. Tambang emas Cikotok. Jika mendengar kata tambang emas, pastilah kita tak asing dengan nama Freeport, salah satu perusahaan yang mengelola pertambangan tembaga, emas, dan perak di Papua. Tapi kita juga jangan lupa bahwa ada tambang yang dulu pernah berjaya di tempat di ujung barat Pulau Jawa. PT Freeport Indonesia bukanlah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas di Indonesia. Di Banten, Kabupaten Lebak, ternyata ada juga sebuah tambang emas yang sangat terkenal milik PT Aneka Tambang Antam. Tak kalah dengan PT Freeport Indonesia, tambang emas Cikotok milik Antam juga dikenal sebagai tambang emas pertama dan terbesar di negara Indonesia pada masanya. Tambang emas Cikotok ditemukan dan dibangun di Belanda pada tahun 1936. Kemudian dirampas oleh Jepang dan akhirnya bisa dikuasai Indonesia seiring kemerdekaan yang tercapai. Cikotok dengan emasnya yang melimpah dikuasai PT Negara melalui PT Aneka Tambang atau biasa disebut Antam pada tahun 1960. Berbeda dengan Freeport yang cadangan emasnya mungkin belum habis sampai tahun 2041 dan masih bisa dieksplorasi lagi. Tambang emas Cikotok sekarang telah tutup. PT Antam telah menutup aktivitas pertambangan pada tahun 2016 silam. Hal ini dikarenakan nilai tambang di Cikotok sudah tidak ekonomis lagi. Jika mendengar kata tambang emas, pastilah kita tak asing dengan nama Freeport, salah satu perusahaan yang mengelola pertambangan tembaga, emas, dan perak di Papua. Tapi kita juga jangan lupa bahwa ada tambang yang dulu pernah berjaya. Mengunjungi kantor bekas tambang emas yang telah beroperasi sejak tahun 1936 ini tidaklah sulit. Kantornya masih berdiri kokoh, bahkan sekitar lokasi kantor ini sudah berdiri pula Sekolah Menengah Kejuruan atau biasa disebut SMKN 1 Cibeber, jurusan pertambangan. Namun ketika melihat sarana produksi di sekitar kantor, terlebih-lebih ketika mengunjungi berkas pabrik pengelolaan biji yang berada di Desa Pasir Gombang, terlihat kondisinya sangat memprihatinkan. Peralatan yang selama 7 dekade berjaya dan turut serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, kini sudah tidak utuh. Ironisnya lagi, kerusakan terjadi karena aksi penjajahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sebenarnya peralatan tersebut secara regulasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 sebagai benda cagar budaya. Jadi, segala bentuk pengerusakan terhadap benda-benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak, dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa peralatan operasi produksi tambang yang dilakukan terakhir oleh PT Antam Tbk. Unit Geomin Cikotok ini diantaranya alat angkut petugas dari dan luar lubang tambang yang berupa elevator, serta beberapa peralatan pengolahan biji di Pasir Gombong. Sementara, alat transport biji melalui lori gantung akan dialihfungsikan menjadi kabel listrik, saluran udara yang menyambungkan listrik dari pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) Pasir Gombang yang berkapasitas 4,2 MW. Saat ini PLTM tersebut sedang dalam tahap penyelesaian dan persiapan penjualan listrik yang dihasilkan ke PT PLN Persero. Namun, tentu saja keberadaan PLTM ini akan sangat bermanfaat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Kecamatan Bayah serta Kecamatan Cibeber dan sekitarnya.
Kondisi yang memprihatinkan dari peralatan bekas operasi produksi tambang tersebut semakin diperparah dengan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PETI yang beroperasi di hampir semua bekas lokasi pertambangan di Cikotok, Cirotan, dan Cikidang dalam kawasan TNGHS, termasuk di atas terowongan air PLTM yang tentu saja sangat mengancam pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan tersebut. Di sebelah gedung pembangkit PLTM tersingkap perlapisan batu lempung dan serpih yang mengalami pengkarbonan sangat kuat sehingga dari jauh tampak seperti lapisan batu bara. Batuan ini merupakan anggota batu lempung dari Bayah. Lokasi ini menjadi sangat menarik karena perbatasan langsung dengan batuan dari formasi Cikotok, di mana terdapat mineralisasi emas primer. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah emas. Makanya, tak mengherankan ada banyak tambang emas di negeri ini. Cikotok sering terlintas di kepala ketika mendengar tambang emas. Ya, di daerah ini ada sebuah pertambangan emas yang kini sudah tidak beroperasi. Jauh sebelum Freeport beroperasi di Indonesia, tambang emas Cikotok sudah berdiri sebelum Freeport itu sendiri dibangun. Tambang ini menjadi tambang emas pertama di Indonesia. Tambang emas Cikotok milik Antam ini sebelumnya pernah dikuasai oleh Belanda pada tahun 1936. Kemudian, pertambangan ini menjadi perusahaan negara pada tahun 1960. Lalu, pada tahun 1968, tambang emas Cikotok ini menjadi bagian dari Antam. Penelitian Belanda menyebutkan ada kandungan emas di daerah Bayah, Cimandi, dan Cikotok. Dalam catatan sejarah, terciptanya tambang emas Cikotok saat masih dikuasai oleh Belanda. Pada masa itu, mereka melakukan pembangunan besar-besaran. Pembangunan mencakup jaringan lori gantung, pabrik pengelolaan dan fasilitas tambang lainnya, serta pemukiman baik bagi karyawan maupun untuk pimpinan perusahaan. Tambang emas Cikotok ini dioperasikan pertama kali oleh perusahaan swasta Belanda, NV Mijnbouw Maatschappij Zuid-Bantam, sering disebut Mijnbouw. Penambangan biji emas di sini dilakukan melalui lubang atau gua underground mining. Sejarah tambang Cikotok ini bermula dari penelitian umum yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1839. Para peneliti seperti Junghun, Verbeek, Junglers, Vena, Mavas, dan Homer Hasaki meneliti Cikotok untuk memastikan kadar endapan emas di sana. Lalu pada tahun 1924, penelitian ini dilakukan oleh WFF Oppernoth. Penelitian ini dan pemetaan dilakukan hingga 1936. Setelah semuanya siap, Mijnbouw melakukan tambang emas. Cadangan emas waktu itu sebanyak 569,41 ton dengan kadar emas 8,4 gram per ton dan perak 481 gram per ton. Pengelolaan biji dari tambang emas Cikotok dilakukan di pabrik Pasir Gembong pada tahun 1939. Menurut Jurnal Penelitian dan Perkembangan Arkeologi, produksi tersebut berlangsung sampai Perang Dunia I. Dan Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942. Akhirnya, pada tahun 1942, tambang emas Cikotok dirampas oleh Jepang. Tujuan Jepang mengambil alih pertambangan di bagian utara adalah untuk mengambil kandungan konsentrat timah hitam atau timbal di daerah tersebut. Konsentrat inilah yang diolah oleh Jepang menjadi bahan baku untuk mesiu. Namun, seiring perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaan, tambang tersebut juga diambil alih oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1945. Pada tahun 1968, pertambangan ini kemudian merger dengan perusahaan tambang lainnya dan inilah menjadi cikal bakal Antam. Sejak berganti nama menjadi Antam, wilayah eksplorasi terus diperluas. Salah satu blok yang paling berkontribusi adalah blok Cirotan yang berhasil mendapatkan emas hingga ratusan ton. Dalam catatan sejarah, konon tambang emas Cikotok ini mencapai masa kejayaannya pada tahun 1936 hingga 1939, yaitu mencapai 570.000 ton emas. Sebagai bentuk kontribusinya dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, di area Cirotan sempat dibangun berbagai fasilitas umum. Ada bangunan untuk pekerja, rumah sakit, sarana olahraga, tempat ibadah, gedung serbaguna, serta lengkap dengan fasilitas air dan listrik. Semua fasilitas tersebut dimiliki unit Antam Tambang Emas Cikotok.
Saat Jepang masuk ke Indonesia dan mengambil alih kekuasaan Belanda, operasional tambang emas ini dilakukan di bawah naungan Mitsui Kosha Kabushiki Kaisa. Tujuan utamanya bukan mengambil alih biji emas, melainkan timah hitam dari blok Cirotan untuk bahan baku mesiu. Pasca Perang Kemerdekaan, tambang emas Cikotok dikuasai oleh pemerintah RI di bawah pengawasan Jawatan Pertambangan oleh Pusat Republik Indonesia. Namun, pada tahun 1948, tambang emas diambil alih oleh pusat Belanda dan diserahkan kepada Minchbau. 2 tahun kemudian, tambang emas Cikotok dijual ke perusahaan pembangunan pertambangan saham utamanya dipegang oleh Bank Industri Emas ini. Tambang emas Cikotok telah menghasilkan berton-ton biji emas sepanjang riwayatnya. Semakin lama, kandungan emas di pertambangan ini menipis. Pada tahun 2005, tambang emas ini resmi ditutup dan berhenti total pada tahun 2008. Perusahaan tambang emas ini juga membangun fasilitas-fasilitas pendukung seperti perumahan direksi dan karyawan, perkantoran, gudang sampai PLTA dan air bersih. Peninggalan yang ditinggalkan oleh tambang emas Cikotok yang masih beroperasi adalah bak air Cigarok-Rok dan bak air Pasir Gombong. 2 bak air ini berada di lokasi yang berbeda serta bentuk dan fungsi yang tak sama. Bak air Cigarok-Rok dibangun di permukaan tanah dan bentuknya berbentuk lingkaran dan beratap bulat seperti kubah. Di tengah atap ada lubang masuk berbentuk persegi dan ukurannya 80 x 100 cm. Bak air ini menampung air dan membagi air bersih. Air bersih yang dari bak itu ditunjukkan kepada warga yang tinggal di kompleks perumahan, dinas perusahaan tambang, perkantoran, dan warga sekitar. Air bersih ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang ditampung ini berasal dari mata air Ciburial yang disalurkan melalui pipa sepanjang 1,5 km. Sementara itu, bak air Pasir Gombong berasal dari mata air Cimadur. Bak air ini menyalurkan air ke rumah pembangkit untuk menggerakkan turbin. Air ini disaring dulu dari hulu supaya tidak ada sampah yang terangkut. Selain bak air, ada juga peninggalan tambang emas Cikotok yaitu lori gantung. Transportasi ini dibuat untuk mengangkut barang tambang dari pusat pertambangan ke pabrik pengolahan yang jaraknya cukup jauh. Jarak Pasir Gombong ke Cikotok itu 5 km dan ke Cirotan 19 km. Sekadar informasi, kawasan tersebut berupa perbukitan terjal dengan lembah yang sempit. Antam membangun sebuah tempat wisata di eks-tambang Cikotok yaitu Taman Derek. Taman Derek yang awalnya bernama Shaft Derek ini berupa lubang bukan vertikal yang dibangun pada tahun 1940. Lubang ini digunakan sebagai sarana transportasi pekerja ke tambang bawah tanah dan mengangkut biji emas ke permukaan. Kabarnya, tambang Cikotok Kabupaten Lebak Banten sekarang beralih fungsi menjadi SMKN 1 Cibeber Kabupaten Lebak Banten. Bangunan bekas penambangan emas itu pun menjadi benda cagar budaya. Di bawah bangunan utama, ada jalur menuju pertambangan sedalam 110 meter. Walaupun sudah ditutup oleh Antam, tetapi penambangan emas tanpa izin atau sering disebut peti masih melakukan aktivitas penambangan liar. Warga setempat juga menyebutnya gurandil. Bangunan SMKN 1 Cibeber sebagian juga dibangun oleh Antam dan pemerintah kabupaten setempat. Sumur sedalam 110 meter untuk keluar masuk orang dan barang juga masih terlihat. Bekas peninggalannya yang dinamai Taman Derek Cikotok.
jere kita kan kuh ya